wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisana Samsu dan teman saya dan Nabila. Di sini kami akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran. Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah adanya permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Oke, di sini menurut kamu Dea, apa itu lingkungan pemasaran? Mengambil dari beberapa ahli, menurut Kotler, pemasaran merupakan suatu langkah sosial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan melahirkan atau menawarkan produk secara bebas dengan harga yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan menurut Philip dan Duncan, pemasaran merupakan suatu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan untuk digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Nah, dapat disimpulkan juga pemasaran merupakan kombinasi kegiatan yang berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Nah, jadi lingkungan dan pemasaran merupakan suatu hal yang saling berkaitan atau berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh kelompok atau individu sebelumnya. Nah, pengertian lingkungan pemasaran itu sendiri adalah para pelaku yang dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dengan meraih tujuannya. Nah, setahu aku ada 4 lapisan nih lingkungan pemasaran dalam suatu produk. Menurut kamu apa sih keempat lapisan itu? Ya benar deh, ada 4. Yang pertama yaitu lingkungan pasar. Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atau suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan makro, adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Yang keempat yaitu lingkungan ekstra, adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Nah, di dalam lingkungan pemasaran itu terdapat 2, yaitu lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Apa sih yang membedakan antara kedua itu? Nah, kan di dalam lingkungan pemasaran ada 2 tuh, internal sama eksternal. Jadi dalam kedua lingkungan pemasaran itu perbedaannya, kalau di dalam lingkungan internal, segala hal sesuatu hal yang berada di dalam lingkungan perusahaan atau di dalam perusahaan itu sendiri dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Nah, sedangkan di dalam lingkungan eksternal, segala hal yang ada di luar perusahaan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, kan ada nih lingkungan internal itu ada aspek-aspeknya tuh. Jadi apa sih aspek-aspeknya itu? Ya, aspeknya itu jadi yang pertama ada aspek sumber daya organisasi, yang kedua yaitu aspek manusia, yang ketiga aspek alat-alat manajemen dan teknologi. Selain itu, di lingkungan eksternal pun ada lingkungan mikro. Nah, di dalamnya itu ada aspek-aspek apa saja sih yang kamu ketahui, Dek? Nah, di dalam aspek-aspek lingkungan pemasaran yang termasuk lingkungan mikro, ada 5 tuh. Yang pertama ada aspek penyediaan, aspek pemasaran, aspek pelanggan, aspek pesaing, dan aspek masyarakat. Oke, sebelumnya kan tadi Dea udah nyebutin aspek-aspek yang ada di lingkungan eksternal, yang dimana aspek tersebut itu termasuk ke dalam lingkungan mikro. Di dalam lingkungan makro pun ada 5 macam lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan demografi.
Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, pendapatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu terjadi. Pihak pemasar pun harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat pun sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Nah, yang keempat ada tuh lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran lead bank, meningkatnya peraturan, dan lain-lain. Nah, yang kelima juga ada dalam hal lingkungan politik. Lingkungan politik ini terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Nah, gini loh, agar lebih mudah dipahami, apabila kita mau membuat suatu usaha pemasaran, kita harus menimbang-nimbang banyak hal terlebih dahulu. Kita harus menganalisis lingkungan pemasaran, dan analisis tersebut harus sangat lengkap, selengkap-lengkapnya. Dalam membuka suatu pemasaran, kita harus siap dengan risiko-risiko yang ada, dan juga harus siap menjalankan pemasaran dalam lingkungan yang nyata. Dengan kata lain, kita harus bisa menganalisis risiko-risiko terlebih dahulu sebelum melakukan atau melaksanakan suatu pemasaran. Karena aspek-aspek dalam lingkungan pemasaran banyak, ada yang di dalam perusahaan itu sendiri, dalam lingkungan internal ataupun eksternal, yaitu di luar perusahaan itu. Hal itu membuat kita sebagai mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam menjalankan suatu pemasaran dan harus mengerti serta memahami apa itu analisis lingkungan pemasaran sebelum terjun ke dunia pemasaran. Oke, sekian pembahasan dari kami tentang lingkungan pemasaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.